Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pembuatan spesimen awetan tumbuhan dan hewan yang disusun oleh Dea Arin Agustin, Elsa Vanafisa, dan juga Norma Lindayanti. Awetan tumbuhan. Bagi dunia ilmu pengetahuan, koleksi herbarium merupakan objek studi utama yang tak ternilai harganya. Tidak mengherankan bila gedung-gedung untuk menyimpan koleksi itu merupakan bangunan yang megah dengan tokoh-tokoh kenamaan. Sesuai dengan ruang yang tersedia dalam gedung herbarium, koleksi herbarium baik kering maupun basah dipisah-pisah dan ditata di ruang yang tersedia untuk masing-masing takson. Memiliki klasifikasi yang dibuat oleh para ahli dalam lembaga tersebut. Terdapat ruang-ruang khusus untuk Cryptogamae, Phanerogamae, alga, fungi, Birophyta, Pteridophyta, Gymnospermae, dan Angiospermae. Selanjutnya, koleksi disusun lagi berdasarkan takson yang lebih rendah dan ditata menurut abjad. Herbarium merupakan suatu bukti autentik perjalanan dunia tumbuhan. Selain berfungsi sebagai acuan identifikasi untuk mengenal suatu jenis pohon, istilah herbarium adalah pengawetan spesimen tumbuhan dengan berbagai cara untuk kepentingan koleksi dan ilmu pengetahuan. Membuat herbarium. Di sini alat dan bahan untuk membuat herbarium. Pertama, sasa atau pengepres, kantung pengumpul koleksi atau vaskulum, gunting, pisau penggaris, stoples atau botol-botol spesimen, etiket gantung berisi nama kolektor, tempat dan tanggal pengambilan, kertas koran, tali rafia, dan benang, kertas gambar 29 x 43 cm, bahan-bahan atau larutan pengawet, terakhir label. Macam larutan pengawet. Larutan pengawet umum 1 liter Aquades. Kemarin sudah tahu kan larutan Aquades. Yang kedua 20 ml formalin, 1 ml asam cuka 40% dan 15 ml terusi atau cuprisulfat. Cara pembuatan. Berikan etiket gantung pada objek tumbuhan yang akan dibuat herbarium. Bungkus tumbuhan dengan kertas koran atau atur posisi akar, batang, dan daunnya. Sebagian daun menengada dan sebagian lainnya terlungkup. Itu supaya kita bisa mengetahui daunnya dari sisi manapun. Jepitlah bungkusan daun tersebut dengan sasak pengepres. Biarkan kering angin sampai kering betul. Celupkan tumbuhan tersebut ke larutan pengawet yang terbuat dari 1 liter alkohol 70% dan 40 gram sublimat atau formalin tablet. Keringkan lagi sampai kering betul. Aturlah posisi objek pada kertas herbarium. Lekatkan dengan menggunakan selotip. Berikan etiket dengan format membuat awetan basah. 1. Objek telah diberi etiket gantung. Masukkan ke dalam botol preparat. Atur posisi objek dengan menempelkan objek pada potongan kaca. Masukkan larutan pengawet. Tutuplah dengan botol dengan penutupnya. Berilah etiket pada botolnya. Kemudian tempatkan pada tempat yang aman. Pembuatan awetan hewan. Pada objek kita dapat menggali gejala-gejala, menemukan masalah dan memecahkannya. Namun tidak semua objek dengan mudah kita temukan di sekitar kita. Untuk objek tumbuhan atau hewan yang cukup langka atau habitatnya jauh, misalnya di pantai, maka dibutuhkan suatu koleksi awetan. Untuk koleksi objek perlu diperhatikan kelengkapan organ tubuhnya, pengawetan, dan penyimpanannya. Koleksi objek harus memperhatikan pula kelestarian objek tersebut. Perlu ada pembatasan pengambilan objek, salah satu dengan cara membuat awetan. Pengawetan dapat dilakukan terhadap objek tumbuhan maupun hewan. Pengawetan dapat dengan cara basah ataupun kering. Cara dan bahan pengawetan yang bervariasi tergantung sifat objeknya.
Hewan dapat diawetkan dengan cara kering ataupun basah. Macam-macam serangga dapat diawetkan secara kering disebut insektarium. Awetan kering untuk burung disebut taksidermi. Pengawetan juga dapat dilakukan terhadap hewan-hewan amfibiota lainnya. Awetan hewan amfibiota. Ada 3 langkah pokok pada pembuatan preparat hewan, yakni 1. Mematikan objek. 2. Fiksasi. 3. Pengawetan. Untuk mematikan hewan, dimasukkan ke botol pembunuh. Untuk hewan yang bergerak kuat perlu dilakukan anestesi dahulu. Adanya macam larutan anestesi, contohnya magnesium klorida, MgCl2, ater atau membius, atau alkohol. Fiksasi yang dimaksud dengan menstabilkan protein jaringan. Larutan fiksasi juga bermacam-macam, di antaranya formalin, formaldehyde atau larutan Viset, larutan Bohni. Cara membuat larutan fiksatif. Larutan Vies, campuran alkohol 80% dengan gliserin dan asam asetat glasial. Larutan Bohnin, asam asetat glasial 5 ml ditambah dengan formalin 40% atau 25 ml dan asam perikat jenuh 75 ml. Pengawetan merupakan tindakan lanjutan setelah proses fiksasi agar objek menjadi awet, tidak rusak jaringannya, tidak terjadi otolisil sel, dan terhindar dari serangan bakteri dan jamur. Bahan pengawet yang mudah adalah formalin 5-10%, alkohol 70%. Untuk menghindari kerusakan jaringan, fiksasi dilakukan bertahap. Objek tidak langsung direndam dalam alkohol 70%, tetapi mulai dari kadar yang rendah, yaitu 30%. Langkah-langkah pembuatan awetan basah hewan. Berikut ini ada beberapa pembuatan awetan basah pada hewan, yaitu yang pertama, memasukkan objek hewan yang telah diberi etiket gantung ke dalam botol. Yang kedua, aturlah posisinya dengan melekatkannya pada potongan kaca. Yang ketiga, tutuplah dengan tutup yang rapat dan berilah etiket pada botolnya. Yang keempat, simpan pada tempat yang aman. Dan ada pula pembuatan awetan kering pada hewan, yakni objek disuntik dengan formalin atau dicelupkan dalam formalin yang lebih pekat lalu dikeringkan. Beberapa larutan awetan basah. Pengawet umum, formalin 40%, air sama dengan 1/10, yaitu formalin 4%. Formalin 40%, 6 bagian asam asetat 40%, 1 bagian alkohol 95%, 20 bagian aquades 40 bagian. Pengawet insekta, formalin 40%, 40 bagian, asam asetat 40%, 20 bagian, gliserin 50 bagian, aquades 280 bagian. Pembuatan preparat sayatan. Untuk membuat preparat sayatan mikroskopis, lakukanlah langkah-langkah berikut. 1. Siapkan gelas benda datar dan kaca penutupnya yang bersih. 2. Ambil lapisan terluar bawang merah yang segar. 3. Pada posisi melintang, patahkan lapisan bawah tersebut. 4. Dengan pinset, ambillah lapisan tipis bagian terluarnya atau berwarna ungu. 5. Tempatkan sayatan tersebut pada gelas benda. 6. Berilah setes air lalu tutup dengan gelas penutupnya. 7. Hisaplah air berlebih yang melimpas keluar kaca penutup. 8. Amatilah dengan mikroskop. Cara penyimpanan dan pemeliharaan awetan tumbuhan dan hewan. Koleksi spesimen herbarium biasanya disimpan pada suatu tempat yang diberi perlakuan khusus, pula yang dikenal dengan laboratorium herbarium. Para ahli-ahli botani menyimpan koleksi herbarium mereka pada pusat-pusat herbarium di masing-masing negara. Di Indonesia, pusat herbarium terbesar terdapat di Herbarium Bogoriense, bidang botani.
Puslit Biologi LIPI berada di wilayah Cibinong, Jawa Barat. Laboratorium ini menyimpan lebih dari 2 juta koleksi herbarium yang berasal dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia dan dari berbagai negara dunia. Spesimen yang tersimpan di gedung ini ada di antaranya sudah berumur ratusan tahun, terbukti pada label tempel tertulis tahun pembuatan 1823, yang berarti spesimen tersebut dibuat tahun 1923 dan dilengkapi pula dengan lokasi pengambilan spesimen. Lokasi tempat pengambilan spesimen tersebut kemungkinan sekarang telah beralih fungsi menjadi fungsi lain seperti perkebunan, pemukiman, perkantoran, atau bentuk lain. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika ada salah dan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.